Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kembali channel Endang Taryono bersama Masjid Kuba Taman Royal 2. Bertepatan pada hari Rabu tanggal 13 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau bertepatan tanggal 20 Oktober 2021, Masjid Kuba menyampaikan kajian dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kajian khusus dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisi tausiah Rabu pagi ba'da subuh bersama Al Ustadz Kiai Haji Ahmad Rifai, sarjana hukum, master hukum, praktisi dan penggiat keislaman. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua untuk meningkatkan keimanan kita dan tentunya mentauladi seluruh rangkaian sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada kita semua yang cinta kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah menonton acara ini. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel Endang Taryono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di hari libur ini ketika Masjid Kuba mengisi hari libur yang rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika Masjid Kuba mengadakan kajian, yaitu insya Allah akan diisi oleh Haji Ahmad Rifai, sarjana hukum, master hukum. Bapak dan Ibu sekalian, beliau ini sahabat daripada almarhum jemaah kita, penasehat Masjid Kuba juga, yaitu mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang baru saja kita sering ditinggalkan oleh beliau, yaitu Bapak Haji Nasir. Beliau sebetulnya juga waktu itu kepingin mendengarkan Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai pada waktu sholat Jumat yang kita undang. Cuman kebetulan beliau sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai, sarjana hukum master hukum, untuk mengisi acara pagi hari ini terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadamu. Saya ulangi lagi, dari hadis dari At-Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadamu. Mudah-mudahan pagi hari ini kita akan mendapat keterangan lagi oleh beliau, yaitu oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil adyan wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan, amma ba'd. Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan Allahi wa ridwana. Sihim sallallahu alaihi wasallam. Ya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa sallallahu. Kami hormati segenap pengurus masjid perumahan, yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, salat rahimakumullah. Kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan didahulukan oleh Allah memasuki surganya, karena umat Nabi inilah yang paling mulia, apalagi umat Nabi yang akhir zaman. Kita tidak perlu versi peringatan Maulid, karena kalau kita tanya dalil, itu masing-masing ada dalilnya, Pak. Sampai kiamat nggak akan selesai. Bener nggak kira-kira? Itu Nabi puasa Senin, Pak, mengatakan, kenapa saya puasa Senin? Itu saya merayakan maulid saya, kelahiran saya hari Senin. Itu dalil Bukhari. Jadi Nabi memperingatkan puasa bukan tiap Rabiul Awal, tiap hari apa tuh? Lain tuh. Cuman ada instrumen sarananya. Kalau orang itu ada format, ada konten. Kalau ditanya sahabat zaman Nabi nggak bikin, lagi fokus merangkaikan iman karena masih banyak yang murtad. Jadi yang dikatakan kaum salaf itu ya setelah hijrahnya Nabi. Jadi tahun pertama hijrah sampai dengan 300 hijrah. Itu imam-imam mujtahid generasi itu, generasinya adalah sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Walaupun dia masih remaja, walaupun dia anak-anak, kalau dia ketemu dengan Rasul, itu namanya apa? Sahabat. Jadi jangan diartikan sahabat kita ini. Kalau orang anak-anak muda kan kalau sahabat itu apa itu? CS-nya. Bukan. Pengertian generasi yang dimaksud sahabat itu setiap umat Islam yang dia itu bertemu langsung dengan wajah Rasulullah, itu namanya apa? Sahabat.
Uwais Al-Qarni dia hidup di zaman Nabi tapi nggak ketemu Nabi karena rumahnya jauh di Al-Qarn, sekarang itu Yaman. Itu kategorinya termasuk dia. Jadi waktu beliau datang ke Rasulullah, rumah pokoknya setiap di zaman itu dia hidup di generasi Nabi masih ada, belum wafat. Itu namanya generasi sahabat. Nah kemudian ketemu dengan sahabat tapi nggak ketemu Nabi, itu namanya tabi'in, generasi tabi'in. Jadi dia belajar agamanya melalui sahabat, tidak langsung dengan Rasul. Begitu Pak tahapan-tahapannya. Jadi kalau sahabat belajar langsung agama dengan Nabi, kalau tabi'in belajar langsung dengan sahabat. Nabi udah wafat, nggak ketemu mereka. Nah kemudian generasi berikutnya ada yang nggak belajar dengan sahabat, itu namanya tabi'in. Generasi tabi'in setelah sahabat wafat, dia belajar dengan tabi'in. Baru berikutnya generasi khalaf. Generasi mulai apa? Begitu banyak pendapat-pendapat. Nah, itu namanya khalaf. Di situ mulai banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, kemudian dan terakhir adalah ulama mutaakhirin yang sekarang ini. Sekarang ini kayak Syekh Imam Nawawi. Itu udah mulai itu. Itu namanya mutaakhirin. Generasi terkini kalau anak muda sekarang. Kalau Bapak mungkin kenal dan Syekh Nasruddin Al-Albani, itu mutaakhir salaf itu. Kira-kira Ibnu Taimiyah juga bukan ulama salaf. Itu jadi belajar agama itu berjenjang. Kita jangan mengklaim sesuatu yang mengklaim liman ro'ani summa tuba wa amanabi. Kadang-kadang cepat apa nih? Cepat hafal. Pakaiin apa? Zam. Man ra'ani wa amanabi tuba liman ra'ani wa amanabi summa lam yarani wa amanabi. Itu Nabi bersabda seperti itu. Tuba, beruntunglah. Kalau tuba bahasa Indonesia, bahasa Arab, tuba. Beruntung sekali kata Nabi, beruntung sekali. Wa amanabi. Berjumpa dengan saya kata Nabi, dia beriman dengan saya. Siapa nih Pak? Bu? Beruntung kata Nabi melihat Rasulullah dan saya kata itu sahabat yang saya ceritakan tadi hidup di zaman dia lihat sosok Nabi. Itu beruntung orang dia melihat Rasulullah sosoknya pada Nabi. Ini hadis riwayat Ahmad. Bahkan disahihkan oleh Al-Albani.
Summa tuba, summa tuba. Kemudian kata lebih beruntung lagi. Mereka yang tidak melihat saya wa amanabi saya. Siapa nih? Siapa nih? Bapak ketemu Nabi enggak? Bapak belajar sama Nabi enggak? Beruntung lagi, lebih beruntung lagi siapa yang enggak ngelihat saya. Tapi dia Nabi anggap kenapa wajar? Ya ketemu Nabi. Bulan bisa di kalau nggak beriman kan kelewatan, bener ya? Kelewatan itu Abu Jahal, Abu Lahab. Malah memusuhi. Nah kata Nabi summa tuba sampai diulang oleh Rasulullah ini 7 kali Pak. Sungguh beruntung sekali mereka yang tidak ketemu saya, tidak hidup di generasi di zaman saya, iman dengan saya. Dia nggak lihat mujizat saya langsung, tapi dia beriman. Kayak apa imannya? Dengan umat akhir zaman itu yang dia tidak hidup dengan saya, yang tidak melihat saya, tapi mereka beriman dengan saya. Ini akhir dirindukan oleh Rasulullah. Nabi sangat sayang, tapi kitanya kadang-kadang kurang sayang. Makanya ada pepatah, nggak sayang maka nggak cinta. Tapi maka mereka tidak. Rasulullah. Ini yang perlu kita syukuri setiap ada kelahiran Rasulullah. Dalam surah Al-Imran 164 firman, laqad itu kata Allah sampai yang demi sesungguhnya tolakot manallah karuniakan alal mu'minin kepada orang mukmin. Jadi demi sesungguhnya Allah telah berikan dunia ketika fihim pada mereka orang Arab pada saat itu, tafsir dalam tafsir Sawi Arab atafihi Muhammad itu diutusnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karunia yang besar. Saya baca itu adalah syarahnya Jalalain, kitab Jalalain. Nikmat orang mukmin itu, nikmat yang paling besar adalah diutusnya. Kita punya nikmat sehat, kita punya nikmat kedudukan.
Kita punya itu yang paling besar adalah ketika Allah berikan utusan Allah. Apa nggak bisa beriman saat jangan sombong. Saat ini ibadat Allah itu tahapannya. Yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Quran diajarkan oleh Nabi itu sahabat. Mereka menjadi orang mukmin. Terus kita sampai kita kenapa? Ulama ini kita yang menyebarkan. Cucu-cucu turunan Rasulullah. Pembunuhan Karbala itu mereka menyebar. Lama kita belajar. Terlalu sombong kita. Terlalu tidak punya sopan santun bahwa kita ini iman Islam kita karena diutusnya Rasulullah. Dalilnya Quran, surah Ali Imran. Dan Bapak, dunia yang besar dalam begitu banyak nikmat-nikmat orang mukmin, nikmat yang Sallallahu alaihi wasallam. Lahir Bapak kita. Zubillah sumana mengatakan Nabi Abu, seorang kafir yang sudah tabat siad surat tabat, ngapal keliwatan nih. Bila habi anhumaluhu wa ma kasab. Abi wa al-hatab fi jidha hab. Dia dikurangin siksanya setiap hari Senin, Pak. Kenapa? Ketika ini Abilah budaknya Islamiyah, Suaibatul As, saking girangnya dia bebaskan budak Batul Aslamiyah ya Allah Sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Raja Abu Lahab begitu diazab oleh Allah setiap hari Senin. Bagaimana orang mukmin? Rasulullah kita gembira. Abu Lahab kafir, bayangin coba. Di mana rasa hormat kita, keramat kita kepada Muhammad. Quran lagi nih. Saya dalilnya Quran terus. Hadis pasti pada bertengkar. Bener gak kira-kira? Bilang inilah Quran aja lah udah. Nas yang paling tinggi itu Quran. Innallaha wa malaikatahu sesungguhnya bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Apa kita tidak cukup dengan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, Allah lanjutkan.
kenyataan dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu. Artinya malaikat mendoakan Nabi, ya ayyuhalladzina, orang yang beriman, sallu alaihi wasallim, bersolawatlah kalian dan mengucapkan salamlah ke Nabi kita Muhammad. Perintah Allah. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, termasuk baca solawat. Quran nggak cukup kita. Ulama yang kita ikut. Ulama banyak, Pak. Itu yang harus dilihat, kontennya. Di situ ada sholat, di situ ada tausiah, nasihat. Bayangin, kayak apa kemuliaan Rasulullah. Kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tiba di akhirat, insya Allah kita masuk neraka. Bacanya apa? Waktu pengantin doang. Tapi ya masih ada iman. Neraka itu. Umat Nabi Muhammad tinggalin berzina macam-macam. Tapi dia masih ada iman, ngucap. Cuman waktu kawin doang, asyhadu alla ilaha illallah. Mati dia, mati. Tapi nggak ibadat. Itu dia masuk neraka. Teriak-teriak, nyebut-nyebut nama Nabi. Kedengeran sama Jibril. Kasih tahu malaikat Zabaniyah, malaikat. Ada yang teriak-teriak tuh umat Rasulullah SAW. Kasih tahu. Saya kira udah semua, kata Rasul. Mana di neraka? Angin, Pak. Apa padam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah, sujud kepada Allah. Ya Allah, kami mohon Engkau selamat Nabi, Pak. Izin Allah. Rasulullah, umatmu Engkau berikan syafaat. Nabi jalan ke neraka, nerakanya padam karena kalah. Api neraka jadi adem tuh, mati. Hitam gosong kayak areng. Kata Nabi, ayah ada telaga itu namanya nanti. Apa lama banget ke surga? Mampir ke neraka, mampir. Inilah yang dikatakan dalam ayat Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala. Kalau disebut sholawat langsung, Pak.
pelit kata Rasulullah. Walladzina itu sertanya orang asyidda'u 'alal gas terhadap orang-orang kafir. Enggak disogok terus belok, itu namanya enggak tegas. Prinsipnya kasih triliun ditolak, itu namanya apa? Kufar. Jalan di tegas itu modal nekat namanya itu. Itulah ISIS. Itulah macam-macam sekarang yang terjadi. Itu bonek gitu nah. Agamanya dangkal. Prinsip tegas keras, jangan kalau keras tuh teroris. Ikut pengikut Imam Samudra bukan Imam Syafi'i. Asyidda'u 'alal kufar. Di Rasulullah, para sahabat pengikutnya, ruhama'u bainahum. Mereka itu sayang, sangat kasih sayang terhadap sesama muslim. Itu yang diajarkan Nabi, diajarkan oleh sahabat, yang diajarkan oleh salafus saleh. Mereka itu apa? Sayang, tidak kasar, tidak menyesatkan, tidak membid'ahkan orang muslim. Sayang, beda pendapat. Walakum a'malun, amalan kamu kayak ngerjain. Kalau sama urusan yang beda agama, lakum dinukum, begitu enak hidup begitu. Kerjaannya, ini Quran dalilnya, ruhama'u bainahum. Rasulullah, Nabi Muhammad, para sahabat, salafus saleh, mereka itu sangat sayang kepada sesama muslim. Begitu dia ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saudara saya. Bukan dijadiin musuh, ditebalik. Yahudi ditemenin, orang Islam dimusuhin. Itu terbalik namanya, nggak lihat Quran. Tarahum ruk'an sujada. Tarahum, kata Allah, kamu lihat mereka itu ruk'an sujada, ruku' dan sujud. Ruku' sujud itu adalah tanda mukmin yang benar-benar, kata Rasulullah. Kamu lihat seorang mukmin ke masjid, dia ruku', dia sujud, pastikan, kata orang mukmin yang matannya, yang hartanya, yang hanya, kata Rasulullah. Begitu. Kita masih cacat. Masya Allah. Dia udah lemah. Kalau keras, apa? Bersihin pikirannya masih banyak yang begitu, Pak. Bapak tadi sujud 2 rakaat subuh, usuh gak tuh kira-kira? Yang jujur, Pak, ya. Usuh gak kira-kira? Apalah, Ratul Ihram doang udah mah dapet. Oh, maha besar. Cuman itu doang. Alhamdulillah. Tapi kamu lihat, kata
rukuk, sujud. Artinya kalau dia udah sholat, hati-hati. Karunia yang besar yang dicari adalah bukan pujian makhluk. Itulah Rasulullah. Pengikut-pengikutnya ruhama rahum ruk'an sujada yaftaguna fadla Allah waridwana, yang dicari adalah keridhaan Allah, ikhlas. Simahum fi wujuhihim, pada wajah mereka